Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan yang berkenaan dengan Al-Qur'an maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang membawa turunnya Al-Qur'an, malaikat Jibril, menjadi malaikat yang termulia. Nabi yang menerima Al-Qur'an menjadi nabi yang termulia. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan Ramadan, menjadi bulan yang termulia. Dan malam diturunkannya Al-Qur'an juga menjadi malam yang termulia. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang berpedoman kepada Al-Qur'an, maka insya Allah kita ini pun menjadi umat yang termulia. Bahkan benda mati sekalipun, kalau itu berkenaan dengan Quran, maka akan menjadi mulia. Ini kertas, tapi kertas ini menjadi mulia karena di dalam kertas ini tertulis ayat-ayat Al-Quran. Kita membawanya pun tidak sembarangan, kita meletakkannya, naruhnya pun nggak sembarangan. Padahal ini kertas. Lah, lalu bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad ini benar-benar memperoleh kemuliaan karena berinteraksi dengan Al-Quran ini? Jangan sampai Al-Quran kita salah gunakan, karena banyak di antara kita umat Islam ini mensalahgunakan fungsi Al-Quran. Al-Quran sendiri sudah bilang dalam ayatnya hudan linnas, Al-Quran ini sebagai panduan hidup. Sekarang ada sebagian umat Islam yang Quran dijadikan sebagai, kalau bahasa orang Jawa, jimat. Ayatnya ditulis, dipotong-potong, kemudian ditambah-tambahin entah apa, kemudian dibuntel, taruh di kain, taruh di plastik, dipaku di atas pintu. Bilangnya katanya tolak balak. Jangankan cuman sepotong itu, mushaf satu penuh, Pak, taruh di atas pintu, fungsinya nggak akan ada. Karena Quran ini sebagai panduan, bukan sebagai jimat. Kadang ada, mohon maaf, biar kelihatan religius, ketika akad nikah ini dijadikan sebagai simbol mahar atau mas kawin. Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi nanti setelah itu resmi menjadi suami istri, ini jangan cuma dijadikan pajangan. Yang sedep, ngeri-ngeri sedep kan, ini dijadikan mas kawin, begitu selesai akad nikah masukin ke lemari, ke buffet, nanti dikeluarkannya pada momen-momen tertentu. Ketika hamil dikeluarin buat tolak balak lagi, ketika ada yang sakit dikeluarin buat tolak balak lagi. Ya, ini kan mensalah fungsikan Al-Quran. Lah terus seharusnya lah kita sebagai muslim, sikap kita terhadap Al-Quran ini bagaimana? Yang pertama, kita harus mengimaninya, bahwa Al-Quran yang tertulis dalam lembaran-lembaran kertas ini adalah benar firman Allah. Sejak Al-Quran turun sudah banyak yang meragukan ini, Pak. Maka Allah dalam Al-Quran memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Kalau memang ragu keotentikan bahwa Al-Quran ini turun dari Allah, silahkan ajak kolega-kolegamu untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, kalau memang tuduhan kalian itu benar. Kemudian Quran memberikan tantangan dalam ayat selanjutnya, wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan kalian tidak akan mampu. Dan nyatanya udah hampir 15 abad Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, nggak ada satupun orang yang bisa, walaupun mereka berkolaborasi ilmuwan-ilmuwan yang ada, nggak ada yang bisa untuk menandingi Al-Quran. Ini sejak turun pun sudah banyak yang meragukan. Dan sekarang terkadang kita miris, Pak, dari orang-orang yang katanya dalam tanda kutip intelektual muslim. Mereka membuat narasi-narasi yang menyatakan bahwa Al-Quran ini diragukan keotentikannya. Kita bisa lihat di media sosial, Pak, dari akun orang-orang yang dalam tanda kutip katanya intelektual muslim, tapi justru sering melemahkan keyakinan orang Islam terhadap Al-Quran. Mereka bilang Al-Quran ini sudah mengalami beberapa kali revisi. Bahkan terakhir katanya revisi terjadi sekitar tahun 1960-an. Pemerintah Mesir mengadakan rombak besar-besaran terhadap ini. Bapak bisa cari di media sosial orang yang menyatakan bahwa ini dirombak besar-besaran pada tahun 1960-an. Dia mengatasnamakan intelektual muslim, dan memang dilihat background pendidikan orang tersebut pesantren, tapi kemudian jadi dosen di luar negeri, kemudian mungkin pikirannya sudah tercampur dengan pikiran-pikiran orang yang tidak suka dengan Islam. Jadi tugas kita yang pertama meyakini bahwa ini benar dari Allah, dan isinya juga nggak akan bertentangan dengan zaman. Ketika kita buka Al-Quran di halaman lembar-lembar yang awal Al-Baqarah, kita langsung disuguhkan dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun fihi yang ada di dalam ini, bahwa isinya otentik dari Allah dan isinya gak akan bertentangan dengan zaman, walaupun Quran ini turun hampir 15 abad yang lalu. Ini kewajiban kita yang pertama. Kemudian kewajiban ketua yang kedua, setelah mengimani dan meyakini, mempelajari. Karena Quran ini diturunkan dengan berbahasa Arab, dan kita qadarullah dilahirkan di Indonesia dengan bahasa Indonesia atau bahasa suku-suku yang ada di Indonesia. Gak akan mungkin bisa membaca dan memahami ini tanpa kita belajar terlebih dahulu. Dan orang yang mau mempelajari Al-Quran punya nilai tersendiri sesuai dengan sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran, kemudian kalau memang sudah dapat lisensi atau ijazah dari guru kita, silahkan. Kalau dulu belajar, silahkan untuk mengajar. Dan dalam mempelajari Al-Quran tidak dibenarkan otodidak, harus ada guru. Kita bercermin dari hadis Rasulullah SAW bahwa di momen bulan-bulan Ramadan seperti ini, seringnya Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Artinya
Kalau dalam redaksi hadis itu yatadarasuhu, artinya saling mempelajari. Berarti kadang terkadang Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril yang mendengar, atau lain waktu malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah yang mendengar. Ini artinya saling nyimak kalau bahasa kita. Artinya tidak dibenarkan kita belajar Al-Quran dengan otodidak, harus ada guru. Lalu bolehkah kita mengikuti apa yang kita lihat dari YouTube misalnya? Silahkan Pak, kalau hanya ingin memperbagus bacaan, tapi harus tetap ada guru. Karena kalau di YouTube kita mungkin bisa niru, tapi kalau kita keliru, salah, YouTube nggak bisa negor. Tapi kalau kita belajar kepada guru, kalau bacaan kita salah, entah makhrajnya, entah tajwidnya, ada yang keliru, maka guru kita bisa negur. Quran kenapa tidak dibenarkan untuk otodidak? Karena sedikit bergeser saja maknanya sudah berubah. Saya ambil contoh. Ayat yang paling banyak kita baca adalah dalam surah Al-Fatihah. Sehari semalam saja yang wajib 17 kali dalam setiap rakaat, belum yang sunnah, apalagi Ramadan, tambah tarawih, tambah witir dan lain-lain. Di situ di ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pakai tasydid, ya-nya ditekan bacanya, iyyaka. Itu kalau diterjemahkan, iyyaka hanya kepada engkau Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau ya Allah, nasta'in kami minta pertolongan. Kalau seandainya digeser sedikit aja Pak, ya-nya tanpa tasydid, bacanya lurus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bacaan yang salah tanpa tasydid, ini artinya nanti jauh berubah Pak. Kalau iyyaka, ya pakai tasydid seperti huruf W itu hanya kepada Allah, tapi kalau tanpa tasydid, iyyaka artinya hanya kepada sinar matahari pagi, na'budu kami menyembah. Lah kalau yang nyembah sinar matahari pagi, ini kan yang saudara kita agamanya lain, yang mungkin ketika pagi-pagi buka toko sambil bakar lidi, begini-begini. Ini hanya gara-gara ya yang harusnya ditasdid kemudian dihilangkan tasdidnya. Ini rawannya Al-Quran kalau kita belajar tanpa guru. Yang kedua, mempelajari atau mengajarkan. Kemudian setelah itu mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang kita terima atau karunia Allah. Ada hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Man qara'al Qur'an fastadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Siapa yang membaca Al-Quran fastadhharahu, kemudian ia mempelajari apa yang ia baca, mungkin dengan membaca tafsirnya, kemudian dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Setelah itu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu, menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Quran, maka adkhalahul jannah, orang inilah yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Dengan catatan membaca Quran, mempelajari Quran, kemudian mengamalkan dengan cara menghalalkan yang dihalalkan Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Quran. Sementara ini kita akan siap mengamalkan ayat Quran kalau ayat itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, akan kita carikan berbagai macam tafsiran dan alasan untuk membolehkan yang diharamkan oleh Quran. Ini contoh kasus di KI waktu pilkada. Quran sudah jelas bilang jangan menjadikan orang kafir sebagai
pemimpin yang ngomong Quran. Lah karena tidak sesuai dengan keinginan akan dicari tafsirannya, diputer, akhirnya berani menentang. Quran bilang nggak boleh, dia bilang boleh. Loh, yang melakukan siapa? Ya orang Islam juga, Pak. Ya kalau bukan orang Islam mana tahu. Yang melakukan juga orang yang dalam tanda kutip intelektual muslim itu tadi. Tapi dia karena tidak sesuai dengan keinginannya, ayat Quran diputer, dicarikan tafsirannya, diputer-puter sampai ketemu, oh ternyata boleh fatwa mereka. Quran sudah jelas, Pak. Yang halal ya jelas, yang haram ya jelas. Hadis Rasulullah, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal ya jelas, yang haram ya jelas, tinggal kita sami'na wa ata'na. Ini kadang orang yang dalam tanda kutip intelektual muslim tadi, sami'na tapi wa asaina. Sampai saya dengar tapi saya lawan. Seharusnya lah sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya ikuti. Lah kemudian langkah yang selanjutnya, yang terakhir, mendakwahkannya, mensyiarkannya. Dakwah itu bukan tugas guru, ustadz, kiai, bukan. Tugas kita semua sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita. Oke, kalau memang dia seorang intelektual, seorang dosen, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, dia akan mendakwahkan Quran dengan kapasitasnya. Lah kalau kita kebetulan bukan dari itu, apakah bisa? Bisa, Pak. Apalagi zaman sekarang rata-rata kita punya media sosial. Mungkin kita tulis satu ayat di status Facebook, yang punya Facebook, di WA, WhatsApp, atau di Instagram atau apa, kita tulis status satu ayat dengan terjemahannya. Otomatis orang yang melihat status kita akan membaca ayat Quran itu. Ini dakwah yang mungkin sesuai dengan kapasitas kita. Kita tulis satu ayat, misalnya qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu. Yang membaca status kita, yang melihat otomatis membaca. Ketika membaca itu udah termasuk bagian dari ibadah, dan itulah mungkin hasil dari dakwah kita. Sederhana sebetulnya bagi kita yang mau, dan dakwah adalah tugas kita bersama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Lah kalau ini kita lakukan dengan baik, maka insya Allah kita menjadi umat yang mulia bersama dengan Al-Quran. Dan yang terpenting, Quran ini bukan hanya bacaan ketika Ramadan, tapi harusnya lah bacaan sepanjang masa. Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai indallahi, di sisi Allah, adwamuha, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Kita baca satu halaman, dua halaman, tapi terus berkesinambungan sampai nanti bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai nanti masuk Ramadan kembali. Itulah yang terbaik, bukan hanya di Ramadan saja. Maka ada satu makalah, yang makalah ini disandarkan kepada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dikatakan bahwa kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian ini hamba-hamba Allah yang beribadah sepanjang tahun, tapi wala takunu ramadaniyin, jangan hanya sekedar jadi hamba Ramadan yang tekun ibadah ketika Ramadan saja. Kita ini hamba Allah yang beribadah sepanjang hayat hidup kita dan terus melakukan perbaikan, sehingga suatu saat nanti Allah mengakhiri kontrak hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.